Asar TV, tegar di atas tauhid dan sunnah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah kiat-kiat bagaimana siam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya halaman 30. Ijtihaduhu sallallahu alaihi wasallam fil ibadati fi Ramadan. Kesungguhan beliau beribadah pada bulan Ramadan. Bagaimana tidak bersungguh-sungguh, karena bulan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggandakan pahala amal hambanya. Ini yang harus kita fahami dan kita siapkan sekarang, karena kita masih beberapa hari lagi akan menjumpai bulan ini. Betul-betul kita bagaimana kita bisa menyambutnya sesuai dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berkata yakni Syekh rahimahullah taala, amma ibadatuhu wa ijtihaduhu fi Ramadhan. Adapun ibadahnya beliau dan kesungguhannya pada bulan Ramadan, fakana aksara min ghairihi minasyuhur. Maka ibadah beliau lebih banyak daripada atau dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa Allah Ta'ala memilih bulan Ramadan? Karena banyaknya ibadah. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Subhanallah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam sehingga bengkak dua kakinya. Karena lamanya apa? Berdiri. Orang itu kalau berdiri terus bengkak kakinya. Ini bengkaknya beliau karena lamanya berdiri. Bahkan juga lamanya membaca surat pada waktu sholat tarawih dan juga sholat witir. Ini menunjukkan sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah adalah sholat tarawih. Dan dianjurkan kita sholat di masjid. Walaupun boleh di rumah, tapi kalau untuk wanita lebih utamanya di rumah. Kalau untuk laki-laki hendaknya memakmurkan rumah Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra. Apabila beliau sudah masuk ke 10 yang terakhir. Nah, 10 terakhir. Karena Ramadan itu dibagi menjadi 3. 10 yang awal, 10 yang menengah, dan 10 yang terakhir. Syattal mi'zarah, maka menjauhi istrinya, maknanya tidak berkumpul. Syatta itu banyak mengikat, al-mi'zarah itu ikatan, yaitu perut ini, menunjukkan beliau tidak berkumpul dengan istrinya selama 10 malam dan juga 10 hari pada bulan akhir Ramadan ini. Karena bulan yang dimuliakan Allah dengan ibadah. Tidak ada yang menandingi 10 terakhir bulan Ramadan. Ada 10 awal bulan, yaitu Dzulhijjah. Ya. Itu untuk siang harinya, untuk malamnya 10 yang terakhir bulan Ramadan. Ini kesempatan yang baik. Terkadang manusia sibuk dengan jualannya karena larisnya dagangan. Tapi umat Islam sibuk bagaimana bisa menggunakan kesempatan yang baik ini. Karena di antara 10 malam terakhir ini ada malam-malam yang digandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya. Wa aiqadha ahlahu, dan dia membangun istrinya. Membangun istrinya untuk sholat. Wa ahyal laila, dan sholat semalam suntuk. Ahyal laila, menghidupkan malamnya, yaitu tidak tidur, tapi sholat, baca Al-Quran, sholat.
Wa ma'adzalika walaupun demikian fama kana yazitu ala ihta asrata rak'atan fi ramadhana wala ghaira ramadhana. Wa ma'adzalik walaupun demikian fama kana yazitu maka tidaklah beliau melebihi salat tarawihnya ini ala ihta asrata rak'atan dari 11 rakaat. Sebagaimana Aisyah mengatakan ma zata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ramadhana wala ghairihi an ikhta asrata rak'atan. Aisyah termasuk yaitu istri yang banyak berjumpanya dengan beliau dekat dengan masjid. Apa kata Aisyah? Belum pernah Rasulullah SAW menambahi baik pada bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan dari 11 rakaat. Ini menunjukkan sunnahnya beliau sholat malam maksimalnya 11 rakaat, kecuali ada hadis yang 13 itu maknanya setelah sholat isya sholat iftitah 2 rakaat. Kemudian setelah itu sholat yaitu 11 rakaat. Yang paling banyak dikerjakan oleh beliau 22 kali 5, kemudian witirnya 1. Dan boleh pula witirnya 3. Nah, baik itu bulan Ramadan dan juga selain bulan Ramadan. Ini kebiasaan beliau. Dan amal beliau ini disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Walakin salatuhu lam takun ka salatina. Tapi salatnya beliau ini tidak sama dengan salat kita. Maknanya dalam yaitu panjangnya surat dan lamanya rukuk sujudnya. Ya, terkadang orang sholat 21 rakaat hanya 7 menit. Nah, sebagaimana di media sosial gimana 11 rakaat 21 rakaat 7 menit. Nah, beliau sampai bengkak kaki ini. 6. Fa inna salata aksarin nasi. Maka umumnya salatnya manusia laibun main-main. Ya. Ketika yaitu imam agak panjang sedikit didehemi. Dan ketika amin berteriak aminnya. Bagaimana orang beribadah kepada Allah mestinya tawadhu, khusyuk tapi dibuat main-main. Bahkan juga kadang-kala sebelum anu sudah didahului aminnya. Didahului rukuknya, sujudnya. Ini tidak boleh. Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu dijadikan panutan untuk makmum. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam rukuk baru kita rukuk. Wa abasun dan sia-sia. Jadi yang penting bergerak saja. Tidak ada niat ingin cari pahala, ingin mengikuti sunnah. Yang penting ikut. Dan kebiasaan masyarakat sebagian mudah-mudahan di sini tidak. Kalau awal penuh masjid itu. Kedua masih penuh, ketiga keempat, kelima menyusut. Bahkan kalau sudah pertengahan Ramadan, safnya tinggal 2 saf. Nah, inilah kebiasaan yang tidak benar. Padahal beliau itu bertambah hari, ya bertambah dekatnya raya, bertambah banyaknya pahala. Bukankah Lailatul Qadar berada di 10 terakhir bulan Ramadan? Bukan 10 awal, bukan 10 yang menengah. Ya, makanya nuzulul Quran dikatakan tanggal 17 Ramadan tidak benar. Karena Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri." Kami turunkan Al-Quran itu malam Lailatul Qadar, bukan tanggal 17 Ramadan. Dan itu tidak ada juga peringatan hari besar untuk Islam. Kecuali 2. Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yaqra'u ahaduhum birraqatil wahidah. Kadang-kadang mereka rukuk dengan 1 rakaat ini membaca apa? Wan najmi idza hawa. Allahu Akbar. Ada surah An-Najm itu 2 lembar setengah. Nah, 2 lembar setengah. 1 lembar kemudian setengah. Tapi ini diambil hanya yang pertama. Wan najmi idza hawa, lalu ruku. Alif lam mim. Allahu Akbar. Nah,
ini orang yang bakhil. Dalam baca ayat Quran itu 1/10. Dan Al-Quran itu akan membaca besoknya. Ya. Akan berbicara. Yaqulul Quran. Ay Rabbi. Mana tuhun nauma. Nah. Fasafi'ni li. Ya Allah. Quran itu bicara. Aku cegah hamba-Mu malam hari untuk tidur. Kan baca ayat maka berilah aku syafaat untuk si dia. Saum juga bilu yakul saum ay Rabbi. Mana tuhu ta'ama wasyaraba wasyawati fasafi'ni li. Ya, wahai siam yang kita lakukan yang baik, siam sunnah atau siam wajib, itu bisa akan bicara. Itu diriwayatkan Imam Ahmad. Berbicara siam, wahai Allah, aku cegah si dia ini. Makan dan minum dan aku cegah syahwatnya karenamu ya Allah. Maka berilah syafaat si dia besok pada hari kiamat. Inilah keutamaan orang baca Al-Quran. Dengan keikhlasan hatinya. Dan juga keutamaan siam wajib maupun siam sunnah. Bicara besok di hadapan Allah Ta'ala. Memintakan syafaat bagi yang membaca Al-Quran. Memintakan syafaat bagi orang yang saum. Bahkan saum besok ada surga namanya pintu Ar-Rayyan. Orang yang tidak siam tidak bisa masuk itu. Tapi yang ahli siam masuk ke surga pintunya Ar-Rayyan. Khusus untuk orang siam. Yang tidak siam tidak boleh masuk itu. Pintu surga banyak. Di antara pintu surga untuk orang yang siam namanya Ar-Rayyan. Ketika membaca wan najmi idza hawa summa yahwi raki'an. Lalu orang itu ambruk ruku'. Ya, hanya satu ayat. Wa yasibu annahu yaqumu Ramadan, dan dia mengira bahwa dia telah melaksanakan sholat tarawih, sholat malam. Ya, ini yaitu orang itu kurang ikhlas dia. Padahal sholat malam beliau itu kalau sholat tarawih witir sampai bengkak kakinya. Tatafattaru qadamahu. Bahkan juga sampai 100 ayat lebih satu rakaat. Lihat pada waktu orang umroh, ya. Kita lihat itu, subhanallah sampai 2 jam. Bahkan kurang lebih 2 jam kurang lebihnya. Kalau kita membaca surat itu 1 juz itu sekitar 35 menit sampai 40. Itu 1 juz. Itu dengan bacaan yang biasa. Nah, itu perkiraan. Kalau tartil mungkin sampai 1 jam. Nah, laqad kana sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabi fi Ramadan. Sungguh telah ada beliau itu salat bersama sahabatnya pada bulan Ramadan, maknanya salat tarawih hatta ya'tamiduna 'alal 'asa. Sehingga para sahabat itu bersandar dengan tekannya, dengan tongkatnya. Karena kalau lama berdiri enggak ada tongkatnya ambruk. Bersandar dengan tongkatnya. Ini khusus untuk salat sunnah tarawih. Adapun salat wajib memang beliau memberikan penjelasan tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu cepat. Nah, ketika membaca surat yang panjang, sahabat Abu Hurairah ditegur oleh Allah Ta'ala. Abu Dzar, ya Abu Dzar, tufattinun nas anta fattanun. Iqra al-a'la, iqra al-ghasyiyah. Itu untuk salat-salat biasa. Tadi salat tarawih lain. Kenapa sampai berpegang dengan tongkatnya min tulil qiyam? Karena lamanya berdiri. Wa yaqumuna bil mi'aini. Maka mereka ini ketika berdiri imamnya membaca 200 ayat satu rakaat, 200 ayat. Nah, ya. Sedangkan surat Al-Baqarah sekitar 280-an. 200 ayat. Kita 5 ayat sudah banyak orang menekuk di DM. Ya ini musibahnya di zaman kita sekarang. Hatta yakhshawna fawatal falahi. Sehingga mereka itu khawatir luputnya sahur. Karena lamanya. Dan juga dianjurkan malam hari. Kalau mampu. Kalau memang jamaah ini dibuat malam hari jam 12
kosong kita boleh awal. Karena kita berjamaah itu memelihara para jamaah yang lain. Tetapi diupayakan yaitu agak panjang. Ya, sedikit-sedikit, besok lagi agak ditambah, besok lagi agak ditambahi. Supaya mereka bisa bersama kita. Wa raghaba ashabahu bil umrati fi Ramadan. Dan beliau menganjurkan para sahabatnya supaya umrah pada bulan Ramadan. Umrah pada bulan Ramadan, terutama kalau sudah 10 terakhir ini banyak berjejar. Kalau sudah tanggal 15, ya, bulan Ramadan Masjidil Haram kita berangkat setelah sholat asar, hampir-hampir kita tidak dapat tempat. Jadi sebelum asar kita masuk dulu. Begitu berlomba-lomba kaum muslimin mencari pahala. Apalagi kalau sudah malam-malam yaitu yang ganjil. Dari 10 terakhir, kadang-kadang duhur mereka sudah pergi. Faqala, maka beliau bersabda, umratu fi Ramadana ta'dilu hajjatan. Umrah bulan Ramadan menandingi seperti orang haji dalam sisi pahala. Tapi bukan berarti kalau orang sudah umrah Ramadan lalu tidak haji, bukan begitu. Kita di sini membahas tentang pahalanya haji, bukan penggantinya haji. Jadi umratu Ramadan ta'dilu hajjatan. Bahkan al-hadis hajjatan. Umrah Ramadan menandingi seperti orang yang haji pahalanya. Wa fi riwayatin ta'dilu hajjatan ma'i. Ada riwayat yang lain, maka semisal dia ikut haji bersamaku, keutamaan umrah Ramadan. Makanya banyak berjejal-jejal. Dan kalau rumah Ramadan biasanya agak mahal travel itu. Karena hotelnya mahal. Hotelnya mahal. Tapi kemarin 2 tahun libur karena pandemi. Semoga untuk tahun ini Allah Ta'ala beri kemudahan bagi kaum muslimin. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Selanjutnya, i'tikafuhu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Rasulullah SAW i'tikaf pada bulan Ramadan. I'tikaf itu maknanya berdiam diri di masjid. Tidak keluar kecuali yaitu kondisi mau buang air kecil atau buang air besar. Dan tidak pulang ke rumahnya. Bahkan istri beliau yang yaitu menjenguk Rasulullah SAW ketika i'tikaf. Bayangkan beliau ini. Yaitu seorang nabi yang sudah dijanjikan masuk surga. Tapi karena mengingat nikmatnya ibadah, i'tikaf, bahkan sampai pula sebelum meninggal dunia i'tikaf 20 hari. 10 hari bulan Ramadan, 10 hari lagi bulan Syawalnya. Itu uswah kita. Padahal hidupnya sangat sederhana. Rumahnya masih mewah rumah kita. Apalagi kendaraan. Ya, beliau tidak pernah menaiki mobil, sepeda motor. Ya, yang ada adalah unta atau khimar. Tapi subhanallah, kalau orang itu sudah mengingat ibadah, mengalahkan kenikmatan dunia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil asril awakhir liyaltamisa lailatal qadri. Adalah Rasulullah SAW i'tikaf 10 yang terakhir pada bulan Ramadan dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar bukan melihat bulan ini keadaannya bagaimana. Ini kesal. Jadi diam di masjid, baca Al-Quran, berdoa, baca hadis, bahkan para ulama membaca Al-Quran saja dan difahami maknanya. Karena para ulama kalau membaca Al-Quran tidak baca hadis itu karena mereka faham. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita menghatamkan sekian, tapi bagaimana membaca faham maknanya. Apalagi kita sekarang ada terjemah. Yang tidak bisa bahasa Arab, kesempatan untuk bisa yaitu membaca terjemahnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Mengapa mereka tidak mau memahami Al-Quran ini? Ataukah hati mereka tertutup? Ini menunjukkan kita tidak cukup membaca. Betul membaca itu dapat pahala. Namun apabila kita memahami, maka kita akan bisa mengamalkan yang ada dalam Al-Quran itu. Dan bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Wa'takafa fil amil ladzi qubida.
Dan beliau iktikaf pada tahun yang mana beliau mau meninggal dunia. Fihi 20 yauman. Akhir-akhir mau meninggal dunia. Ya 20 hari. Ini menunjukkan orang bertambah tahun harus bertambah ibadah. Kenapa? Karena bertambah dekatnya dengan kematian. Ya. Jadi jangan sampai kita sudah lanjut usia malah malas, jangan. Kalau perlu dibatasi dalam urusan dunia. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum kalau sudah umur 40 tahun mencari dunia itu sisa-sisanya ibadah. Nah, ya, mencari dunia itu sisa-sisanya ibadah. Bukan ibadah sisa-sisanya mencari dunia, tidak. Lainnya. Karena Allah berfirman alhaakumut takasur. Akan melalaikan kamu berlomba-lomba mencari urusan dunia. Dan tidaklah orang itu telat berjamaahkan urusan dunia. Azan kok tidak ada. Mungkin kalau sakit maklum kalau dia sakit. Terkadang masih di pasar, masih di toko. Inilah keadaan kaum muslimin pada zaman sekarang. Dulu kalau orang Saudi, kalau kita pada waktu jadi mahasiswa, atau azan itu mutawwi itu, ya mutawwi itu orang-orang yang membawa pentung dilihat. Kalau ada toko yang masih terbuka, sudah difoto, dilaporkan waliul amri. Besok lagi tidak boleh buka. Nah, tapi sekarang sudah beda lagi. Ditutup kalau sudah qomat, orangnya di dalam, nggak mau di masjid. Ini fitnah di akhir zaman. Wa'takafa fi syahri Syawal. Beliau juga iktikaf yaitu bulan Syawal 10 hari yang awal. Wa adzina li azwajihi fil iktikaf. Dan beliau mengizinkan istri-istrinya untuk iktikaf. Tapi tidak boleh campur laki-laki perempuan. Dan wanita iktikaf tidak boleh ngobrol terus. Karena wanita itu banyak bicaranya. Lihat di pasar yang banyak diam laki-laki. Yang berkicau wanitanya. Wa raghaba alaihi salatu wassalam al ummata fil i'tikafi fil masajidis salasati. Beliau menganjurkan umatnya agar i'tikaf di masjid 3. Yaitu Masjidil Haram yang itu pahalanya 100.000 kali. Masjid Nabawi 1.000. Masjidil Aqsa 500. Karena ada hadis la i'tikafa illa fil masajidis salasa. I'tikaf yang nazar tidak boleh kecuali 3 masjid ini. Namun kita boleh i'tikaf di masjid kita sendiri. Ya, tapi namanya i'tikaf kita tidak boleh tidur terus. Jadi kita baca Quran ya, kemudian juga baca hadis. Kalau waktunya istirahat karena i'tikaf ini beliau ahyal laila kullahu. Jadi maknanya jarang tidur. Jadi membaca Al-Quran, ya, sholat mutlak boleh baca Al-Quran dan juga semisalnya. Wa kanat zaujatuhu tazuruhu. Maka istri-istri beliau itu mengunjungi, menziarahi, menjenguk suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mu'takifihi fil masjid. Dicarinya ini kebaikannya istri beliau. Ya, ketika suaminya beliau berada di masjid dijenguk. Wa rakhasa li azwajihi bil i'tikafi ma'ahu. Dan beliau memberi keringanan untuk istri-istrinya beriktikaf bersama suaminya. Tapi tidak boleh cumbu rayu. Dah di tempat sendiri, suami sendiri. Wa rubama masa ma'ikta zaujati ila babil masjid. Terkadang beliau berjalan dengan salah satu istrinya menuju ke pintu masjid. Boleh, tapi tidak boleh keluar. Kecuali keluarnya apabila dia mau buang air. Ya. Ada para ulama mengatakan boleh iktikaf itu yaitu dengan syarat. Saya mau iktikaf ketika orang tua saya sakit, maka saya akan menjenguk orang tua saya boleh. Yang namanya bersyarat. Kalau tidak ada syarat maka tetap sebagaimana biasanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhriju ra'sahu min
atabatil masjid. Maka beliau mengeluarkan yaitu kepalanya di lorong pintu masjid. Jadi pintu ada lorong, mengeluarkan fatakumu Aisyatu bi ghasli ra'si, maka Aisyah datang dengan menyiram kepalanya. Sayangnya istrinya pada si suami. Didatang dijenguk. Jadi menjenguk hanya sekedar melihat. Jadi mungkin minta disiram tapi enggak keluar. Jadi mengeluarkan kepala yang kemudian disiram oleh Aisyah supaya dingin. Watarjiru sa'ri, dan disisir oleh Aisyah. Masyaallah. Wahya fi baitiha, dan dia dalam keadaan di rumah. Jadi rumah beliau itu dekat dengan masjid. Ya, dekat dengan masjid, jadi pas-pasan, jadi untuk melihat beliau mudah. Jadi disisir dari rumahnya. Dan beliau tidak masuk ke rumahnya karena rumah beliau dekat dengan masjid. Wa kana la ya'takifu illa shaiman. Beliau kalau itikaf mesti disertai dengan saum, siam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah, la i'tikafa illa bis-shaum. Jadi 10 hari itu saum, malam harinya yaitu tidak tidur, baca Al-Qur'an, zikir. Atau orang iktikaf juga pada waktu setelah Syawal boleh. Ya, karena kita dianjurkan Syawal ini yaitu siam berapa hari? 6 hari. Man shoma Ramadhana fa'atba'u sittan Syawal faka'annama shoma dahra. Barang siapa yang siam Ramadan lalu mengikuti 6 hari bulan Syawal, berarti dia seperti puasa 1 tahun. Pahalanya lebih banyak daripada amal kita. Karena 1 tahun itu berapa hari? 360. 1 bulan 30 kali 10 berapa? 300. Karena amal 1 dikalikan 10. Jadi 300. 6 dikalikan 10 berapa? 60, 360. Jadi kita 36 hari siam, pahalanya seperti 100. Seperti 1 tahun. Karena setiap satu amalan dikadakan 10. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Ayatnya. Siapa yang beramal 1 kebaikan, Allah mengadakan 10. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Min ajli dzalika syarata ba'dul ulama'i as-siyama lil i'tikaf. Dengan dasar ini para ulama mensyariatkan orang yang iktikaf hendaknya siam. Selanjutnya, nanti kita sholatnya belakangan apa sholat dulu, Ustaz? Sholat dulu. Baik. Selanjutnya, tilawatuhu sallallahu alaihi wasallam lil Qur'ani fi Ramadan. Tilawah itu namanya membaca. Beliau membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Insyaallah akan kita lanjutkan, dan kita waktu Isya kita sholat Isya dulu, barangkali ada tetangga yang ikut sholat kita bisa berjamaah dengan mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.